Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, pagi ini Kak Lin akan temenin adik-adik untuk bersekolah minggu. Semangat ya, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Iya, Tuhan Yesus berkati kita semua, adik-adik, mama, papa, dan juga ibu guru yang akan melayani adik-adik pada minggu ini. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan diri kita. Mari adik-adik bangkit berdiri untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Dengan judul adalah Daniel di Kandang Singa. Kenapa kita menyanyikan lagu ini? Karena nanti Kak Kriska akan menceritakan tentang si Daniel yang pemberani ya. Baik, kita akan menyanyi bersama-sama. Boleh berdiri semua? Ayo. Sama-sama ya. Siap? Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Lagi ya, sekali lagi. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita tadi kita sudah memuji Tuhan dengan lagu Daniel di kandang singa. Selanjutnya kita akan buka ibadah kita dengan berdoa ya. Sekaligus nanti Kak Kriska akan membacakan Alkitabnya untuk kita dan adik-adik bisa bersama-sama nanti untuk membuka Alkitabnya. Baik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami di sepanjang hari, di sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur atas berkat, napas kehidupan, kesehatan bagi kami semua. Dan adik-adik yang kami layani pada saat ini, Engkau memberikan berkat, Engkau memberikan akal budi, kepintaran, dan Tuhan juga memberkati agar anak-anak atau adik-adik terkasih kami, ibu guru, sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani, Tuhan berkati juga untuk adik-adik yang mendengarkan dan kepada kakak yang menyampaikan ceritanya nanti, Tuhan berkati juga supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, sekarang adik-adik sebelum kita mendengarkan atau membacakan Alkitabnya bersama-sama dengan Kak Kriska, dan juga Kak Kriska akan menyampaikan ceritanya, kita angkat satu pujian ya. Satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Bapa ku datang padamu ya. Baik, kita nyanyikan sebelum mendengarkan firman Tuhan.
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kak Kriska. Silahkan Kak Kriska. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Daniel, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Ayo adik-adik kita sama-sama baca Alkitabnya. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Buka kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29, dengan perikop Gua Singa. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa,
dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk untuk mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal ini, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkanlah pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa itu. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu,
dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pasti luar biasa ya, sehat. Oke. Nah, pada hari ini yang akan menyampaikan cerita adalah Kak Kriska. Nah, kita mau sama-sama ya mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi tadi sebelumnya kita sudah baca Alkitab. Nah, siapa ya adik-adik yang sudah sama-sama kakak tadi baca Alkitab? Iya, hari ini kita akan cerita tentang yang bernama siapa? Daniel. Iya. Nah, cerita kita pada hari ini kita akan beri judul Berani Menyuarakan Kebenaran. Ya, adik-adik. Nah, dalam cerita tadi adalah seorang nama yang bernama Daniel, merupakan seorang yang sangat setia, sangat tekun berdoa, memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak berapa kali Daniel melakukannya? Ya, Daniel melakukan berdoa memuji nama Tuhan itu selama 3 kali sehari. Seperti makan aja ya, ada yang makan pagi, makan siang, makan malam. Iya, Daniel membuat berdoa dan memuji Tuhan itu seperti sebuah kebutuhannya. Nah, adik-adik, Daniel juga merupakan orang yang sangat bijaksana, sehingga Raja Darius menempatkan Daniel sebagai pejabat yang membawahi seluruh wilayah kerajaan. Menjadi kepercayaan raja ya seperti itu. Karena Daniel seorang yang sangat bijaksana, sangat telaten, dan tidak pernah lalai akan tugasnya. Nah, karena posisi demikian, membuat beberapa orang adik-adik menjadi iri kepada Daniel tersebut. Mereka ingin menjatuhkan Daniel. Tetapi, di saat mereka mencari kesalahan Daniel, mereka tidak mendapatkan kesalahan Daniel tersebut. Lalu mereka membuat sebuah rencana untuk menjatuhkan Daniel, yaitu mereka meminta raja untuk membuat larangan berdoa atau beribadah selama 30 hari. Tentu itu tidak mungkin bisa Daniel lakukan ya, karena Daniel setiap hari selama 3 kali sehari dia pasti berdoa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, walaupun larangan tersebut sudah dibuat oleh raja, tapi Daniel tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun siapa yang melanggar aturan tersebut ya adik-adik, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Singa, siapa yang tahu singa? Ya, binatang yang sangat buas itu. Kalau dia menerkam, wah gawat ya adik-adik ya. Tetapi Daniel tidak mengindahkan larangan tersebut. Dia tetap setia untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, karena Daniel tersebut adik-adik telah melanggar aturan tersebut, nah Daniel dimasukkanlah itu ke dalam gua singa yang tadi itu. Namun, tahukah adik-adik, Daniel walaupun dimasukkan ke dalam gua singa, dia
diselamatkan. Dia tetap selamat. Oleh apa? Karena Allah menyertai Daniel. Allah mengirimkan malaikatnya untuk menolong Daniel, sehingga mulut singa-singa yang tadi siap menerkam Daniel ditutup dengan rapat. Sehingga Daniel aman-aman saja. Sehingga Daniel itu tidak ada merasa kesakitan, tidak merasa takut, sebab Allah selalu menyertai dia. Oke, nah dari cerita tersebut adik-adik, kita bisa lihat bahwa betapa setianya seorang Daniel untuk tetap bersama-sama dia melakukan ibadahnya kepada Tuhan, untuk tetap setia berdoa. Demikian juga kepada adik-adik di rumah. Iya, kakak juga mau pesankan kepada adik-adik di rumah untuk tetap setia berdoa, memuji nama Tuhan, dan membaca Alkitab. Nah, walaupun kita tetap di rumah, kita masih di rumah, bersekolah hari Minggu di rumah, tapi kakak yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh khawatir, seperti Daniel tadi. Walaupun dia dalam keadaan susah, walaupun tertekan, orang sekelilingnya tidak mau mendengarkan dia untuk beribadah, tapi dia tetap setia beribadah. Nah, demikian juga adik-adik ya. Walaupun kita sekarang sekolah minggunya di rumah, adik-adik tetap rajin bersekolah hari Minggu, rajin berdoa, rajin memuji muliakan nama Tuhan, dan rajin baca Alkitab. Oh ya, supaya apa? Supaya kita tetap menjadi anak yang pintar, anak yang baik, anak kebanggaan Tuhan Yesus. Iya. Nah, adik-adik janji ya, sebelum baru bangun tidur itu kita sudah membukakan mata, kita jangan lupa untuk berdoa, minta penyertaan Tuhan. Mau makan, kita mau berdoa, kita berdoa dulu, dan setiap mau melakukan aktivitas kita berdoa. Dan jangan lupa kita selipkan untuk sempatnya membaca Alkitab dan memuliakan nama Tuhan. Karena kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti melakukannya setiap hari seperti Daniel. Oke adik-adik, demikian cerita kakak pada hari ini. Semoga cerita ini menjadi berkat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Boleh diserahkan melalui mama papanya mengantar ke gereja ya, diantar ke BPH Agape. Yuk kita angkat pujian dulu, bawa persembahanmu. Sambil tepuk tangan ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin
damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, kita akan tiba di penghujung ibadah sekolah hari Minggu kita. Kita akan berdoa sekaligus berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya yang Engkau berikan kepada kami hari ini dan untuk selanjutnya. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas berkat yang berlimpah yang Engkau berikan melalui Papa dan Mama kami. Tuhan, saat ini kami memberikan syukur kami melalui persembahan. Biarlah Tuhan menerima persembahan syukur kami ini yang sederhana ini dari adik-adik terkasih kami. Biarlah Tuhan memberkati dan dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat, akal budi dan kepintaran bagi anak-anak dan adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan pimpin juga dalam pendidikan adik-adik kami. Tuhan berkati juga seluruh keluarga, mama, papa, kakak-kakak sekolah minggu agar tetap selalu berkenan untuk bersama-sama beribadah dan melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami ucapkan syukur kepadamu. Mari kita ucapkan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, pujian penutup kita adalah Aku Anak Terang. Yuk bangkit berdiri, semangat ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang,
tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Di gereja kemanapun ku pergi. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu berikutnya. Dadah.